Master dari ketiga tim menampilkan serangan hebat mereka pada saat yang bersamaan. Serangan yang dilepaskan oleh masing-masing dari 8 Zun ini seperti meteorit yang jatuh ke tanah, luas dan tak terbatas, dan pengeboman itu membuat sungai energi pedang Qin Chen bergetar hebat. Tapi sungai pedang Qi tidak pernah hancur. Qi naga sejati dalam tubuh Qin Chen bersirkulasi hingga ekstrim, dan kekuatan magis dari berbagai asal ditanamkan ke dalam sungai Qi pedang, sehingga meskipun sungai Qi pedang berfluktuasi dengan hebat, ia tidak pernah dihancurkan secara langsung. Selama mereka tidak dapat meledakkan sungai pedang Qi sekaligus, maka Qin Chen dapat memperbaiki sungai Qi pedang bekas di tempat pertama. Brengsek, mengapa pertahanan orang ini begitu kuat? Kita tidak bisa menerobosnya untuk sementara waktu. Kata 8 penguasa suku penjara, suku raksa, suku tulang, dan suku batu raksasa semuanya terkejut. Tiba-tiba, para master ini meraung, dan tubuh mereka melonjak dengan fluktuasi jiwa yang mengerikan. Bergemuruh, fluktuasi jiwa ini dengan cepat memadat, dan kemudian berubah menjadi lautan luas, berkumpul bersama, menuju Qin Chen dengan ganas. Aku tidak percaya orang ini bisa memblokir serangan jiwa dari begitu banyak dari kita. Kata serigala raksasa. Sebagian besar serangan jiwa menembus sungai aura pedang dan membombardir Qin Chen dengan ganas. Armor Hao Tian, teriak Qin Chen pada saat kritis. Qin Chen segera mendesak Hao Tian Divine Armor. Dia tidak boleh membiarkan lawan menerobos pertahanan jiwanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak dapat membunuhnya, selama Qin Chen mandek sesaat, sungai pedang Qi akan runtuh dan lawan akan menyerang. Lalu mengambil kesempatan untuk menembus dan menyerang tubuh Qin Chen. Baju besi yang ganas langsung menembus tubuh Qin Chen. Itu adalah Fast Sky Divine Armor. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Serangan jiwa yang mereka tunjukkan langsung melemah hingga 90% setelah memasuki Hao Tian Divine Armor. Segera setelah 10% terakhir dari serangan jiwa memasuki laut jiwa Qin Chen, itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan jiwa Qin Chen, dan itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Itu diblokir. Orang-orang ini kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? 8 puncak Zun tidak mampu mematahkan pertahanan jiwa Qin Chen. Bahkan jika mereka tidak hancur, selama jiwa Qin Chen mandek sesaat, mereka dapat menggunakan serangan fisik. Tapi siapa sangka setelah serangan jiwanya mengenai Qin Chen, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa gelombang. Pada saat ini, mata Qin Chen tertuju pada baju besi hitam, dan melihat bahwa baju besi hitam itu akhirnya muncul dari tanah, segera mengikutinya di udara, dan memancarkan suasana zaman dahulu. Ini adalah semacam sisik dari sejenis makhluk. Kata Qin Chen tertegun. Qin Chen mendesak kekuatan jiwa dan tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Dia meraung, kekuatan jiwa langsung mengalir ke sisik hitam bersama dengan kekuatan di tubuhnya, mencoba menanamkan tanda kehidupan di dalamnya. Jejak kekuatan jiwa Qin Chen dengan cepat menembus sisik hitam, dan tanda kehidupan langsung tercetak, dan dia berhasil mengenali tuannya. Itu benar-benar bukan semacam harta di Sun. Tatapan Qin Chen memadat, karena dalam sisik hitam, Qin Chen hanya merasakan kekuatan kekacauan zaman kuno yang sangat kuat, tetapi tidak ada pesan dari harta karun ini. Perlu dicatat bahwa dalam keadaan normal, setelah harta yang digali dikorbankan, informasi pasti akan diteruskan darinya, tapi kali ini, tidak ada informasi yang dikirimkan oleh sisik hitam, jadi hanya ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah sisik hitam ini hanyalah sebagian kecil dari harta karun, bukan intinya, jadi tidak ada pesan dalam sisik hitam ini. Yang lainnya adalah sisik hitam hanyalah sisik biasa, bukan harta karun yang dibuat dengan pengorbanan, dan tidak akan ada informasi yang tertinggal. Qin Chen lebih condong ke kemungkinan kedua. Saat ini 8 puncak Zun dari ketiga tim itu terus menyerang dengan panik, membombardir sungai panjang energi pedang Qin Chen berulang kali, juga mengganggu pemikiran Qin Chen. Dengan gerakan hati Qin Chen, sisik hitam itu langsung menyusut dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, berubah menjadi sisik yang menutupi tubuh Qin Chen. Ini sangat cocok.
kata Qin Chen. Tampaknya sisik naga di tubuh Qin Chen dengan cepat dipenuhi dengan lapisan kekacauan. Sungai panjang energi pedang di langit menyatu, dan Qin Chen langsung berdiri di sungai energi pedang, secara alami mengungkapkan sosoknya, serta pemandangan di lembah. Mata dari 8 puncak Zun yang telah mengepung Qin Chen sebelumnya menunjukkan kekecewaan. Sial, armor hitam itu telah diambil oleh anak itu. Sialan, kita setelah menghabiskan begitu lama, dan tidak mendapatkan apa-apa. Kata para master di ketiga tim itu marah dan tidak rela, tapi juga kecewa. Perlu diketahui bahwa mereka tidak dapat mematahkan pertahanan Qin Chen dalam serangan bersama sebelumnya, yang menunjukkan betapa mengerikannya pertahanan Qin Chen, dan mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali jika pihak lain ingin melarikan diri. Pria naga sungguhan ini sangat beruntung. Kata mereka juga sangat tidak rela. Ayo jebak dia, tunggu saja lebih banyak master datang, yang ini pasti tidak akan lolos. Kata sebagian dari mereka dengan cepat mengepung Qin Chen. Huff, harta itu sudah kudapatkan, tapi orang-orang ini masih ingin bertarung denganku. Mata Qin Chen dingin, dan niat membunuh melonjak di hatinya. Orang-orang ini telah menyerang dirinya sendiri sebelumnya. Secara alami tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Qin Chen tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya. Karena mereka mencari kematian, Qin Chen secara alami tidak keberatan memenuhinya. Alasan mengapa dia dikepung dan dipukuli oleh orang-orang ini sebelumnya hanya karena dia tidak bisa diganggu. Tapi sekarang, mengapa Qin Chen takut pada mereka? Sungai pedang yang perkasa ini, seperti pedang naga, mengelilingi Qin Chen terus-menerus. Kedelapan puncak Zun itu semuanya terpana. Apakah pria naga sungguhan ini ingin bertarung 1 lawan 8? Kemarahan tak berujung melonjak dalam hati mereka seketika, dan tindakan Qin Chen terlalu meremehkan mereka. Kedelapan tuan itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Tetapi pada saat ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, dan dia melihat nafas yang menakutkan terbang melintasi langit di kejauhan. Itu adalah penguasa bumi, kata 8 master puncak Zun menoleh dengan kaget, dan melihat sosok luar biasa di kejauhan mendekat dengan cepat. Tangan besar yang menutupi langit ditekan seperti kanopi. Ini adalah Zhu Feng di Zun. Mata Qin Chen dingin, keberuntungannya terlalu buruk, dan dia benar-benar bertemu pria ini di tempat seperti itu. Anak dari klan naga sejati, kemana harus melarikan diri? Kamu berpura-pura menjadi klan Yalong, bergabung dengan keperbaikan biasaku, dan tinggalkan aku. Teriak Zhu Feng di Zun, sebuah tangan besar datang ke atas kepala Qin Chen, dan menembak jatuh Qin Chen. Di bawah tangan besar itu, Qin Chen tiba-tiba menyala dengan sinar hitam berkabut, dan tiba-tiba aura kacau bertahan. Di luar tubuh Qin Chen, baju besi sisik hitam kosong muncul. Itu adalah yang baru saja ditangguhkan di depan Qin Chen. Penutup telapak tangan Zhu Feng Earth Venerable jatuh, dan itu meledak di pelat baja hitam. Pelat baja hitam tiba-tiba bergemuruh dan meraung, dan bahkan dengan paksa menahan pukulan Zhu Feng Earth Zun. Lalu Qin Chen menghilang. Apa? Zhu Feng di Zun tampak geram, Qin Chen benar-benar memblokir serangannya. Dia mengguncang tubuhnya, dan dia sudah datang ke lembah ini. 8 puncak Zun, menatap Zhu Feng Earth Zun dengan ekspresi waspada. Zhu Feng di Zun memandang dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja terjadi di sini? Mereka dengan enggan menceritakan, harta karun armor hitam muncul di sini barusan. Sangat mungkin itu adalah harta tertinggi di Zun. Tetapi harta tertinggi itu diambil oleh anak laki-laki dari ras naga sejati ini. Kata mereka, armor hitam tertinggi. Apakah itu hantu armor hitam sebelumnya? Zhu Feng di Zun kaget, tak heran dia mampu menahan serangannya. Zhu Feng di Zun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, sosoknya bergetar, dia tiba-tiba menghilang, dan dia dengan cepat mengikuti tempat Qin Chen menghilang sebelumnya. Melihat kepergian Zhu Feng di Zun, ekspresi dari banyak Zun yang hadir mereda. Armor hitam itu adalah sisik dari Chaos Ancestor Beast. Kata para penguasa Zun puncak saling melirik dan terkejut.
Ini memang sangat mungkin. Saat ini Qin Chen melarikan diri dengan cepat. Pertama-tama aku harus menemukan tempat untuk menerobos yang mulia. Gumam Qin Chen merasakan Ju Feng Di Zun terus-menerus melacak di belakangnya, matanya dingin. Dalam kehampaan, Qin Chen terbang dengan gila-gilaan. Dia tahu bahwa yang mulia bumi Ju Feng pasti akan mengikutinya di belakangnya. Nak, meskipun kamu terbang menjauh, kamu tidak bisa lepas dari telapak kursi ini. Ju Feng Di Zunhan berkata dengan suara lemah. Qin Chen terbang dengan cepat di bawah langit tandus yang suram, ekspresinya jelek. Dia bisa merasakan bahwa Ju Feng Divine Venerable telah mengunci dirinya dengan metode rahasia tertentu, dan ada banyak orang kuat di Vientiane God Tracer ini. Jika dia terus berlari seperti ini, apalagi dikejar oleh Ju Feng Divine Venerable, dia juga akan tertangkap. Master lain mengetahuinya dan jatuh ke dalam krisis. Sementara Qin Chen dengan cemas memikirkan solusi, tiba-tiba, Qin Chen melihat gelombang aneh kehampaan di depannya. Riak-riak kosong ini, dengan aura aneh, memberi Qin Chen perasaan samar melihat sungai waktu lagi. Ini adalah area aliran waktu. Gumam Qin Chen. Sebelum masuk, Qin Chen juga mempelajari Vientiane God Treasure. Dikabarkan bahwa di sini sangat aneh. Aliran waktu di beberapa tempat akan berbeda dengan dunia luar. Ini akan menjadi cepat dan lambat. Ini juga membentuk beberapa keberadaan khusus yang mengandung kekuatan waktu. Tempat semacam ini sangat berbahaya, dan bahkan tuan dari level Di Zun tidak berani masuk dengan mudah. Lagi pula, kekuatan waktu sangatlah istimewa. Beberapa tempat tampak biasa, tetapi mengandung pusaran waktu. Begitu Anda masuk, aliran waktu tak terhitung beberapa kali lebih rendah, dan orang-orang akan langsung mengalami kelahiran, usia tua, sakit dan mati, 5 penurunan langit dan manusia, dan bahkan jatuh di tempat. Terlalu banyak hal seperti ini terjadi. Tapi mata Qin Chen berbinar setelah melihat kekuatan kali ini. Kekuatan waktu dapat menyembunyikan semua kekuatan. Tidak ada kekuatan yang bisa bertahan selamanya di bawah waktu. Ju Feng ini menggunakan metode rahasia untuk mengunci posisi saya, tetapi selama saya memasuki area ini di mana laju aliran waktu berubah, metode rahasianya akan kehilangan efek. Kata Qin Chen tanpa ragu, Qin Chen langsung menyerbu ke area dengan aliran waktu yang aneh di depannya. Pada saat berikutnya, Qin Chen segera merasakan tahun-tahun mengalir melalui tubuhnya seperti air mengalir, dan dia merasa bahwa seolah-olah sedang melewati dari lahir hingga tumbuh, dewasa, tua dan bahkan mati. Qin Chen kaget, dia tidak tahu apakah dia akan benar-benar mati begitu dia mati di tempat ini. Pantas saja tempat ini sangat berbahaya, dan bahkan para pangeran umumnya tidak berani masuk dengan mudah. Qin Chen selalu waspada dan mendesak asal-usul waktu. Ini adalah kartu trufnya dan keyakinan bahwa dia baru saja masuk ke tempat berbahaya ini. Dengan asal-usul waktu, dia lebih aman daripada seorang Di Zun di sini. Begitu dalam bahaya, dia akan menjadi yang pertama jika sumber waktu berjalan sebentar, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, ketika Qin Chen ketakutan, perasaan pemulihan waktu datang. Qin Chen merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah memasuki area aliran waktu dan tidak memasuki pusaran waktu yang berbahaya. Setelah memasuki area aliran waktu, kunci metode rahasia yang mulia Ju Feng terputus.